Terima kasih yang mulia. Kami mulai dari Bu Evi Triana dulu. Ladies first. Pertama kami sampaikan yang mulia, mohon izin, kami tidak dan belum mendapatkan laporan hasil auditnya BPKP karena tidak ada dalam berkas perkara. Oleh karena itu, melalui yang mulia kami mohon izin untuk dapat mengkopinya. Saya aja yang periksa perkara juga tidak melihat. Ya, karena saya juga belum bedah berkasnya. Jadi kita juga hanya sidang hanya karena diberikan seperti ini aja. Ya. Cuma di sini ada tertulis memang LHP-nya itu ada di sini, laporannya ada di halaman terakhir ini. Surat-suratnya, nomor-nomornya ada. Ya. Ini ada atau tidak ada, Pak Jaksa ada kan ini? Mohon izin majelis, untuk LHP sudah kita lampirkan untuk berkas dari Kalimantan ke Majelis Hakim. Karena kan kita tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke PH karena itu kan bukan alat bukti surat kita yang kita sudah sampaikan di pada saat pelimpahan berkas perkara. Ya. Makanya ada di berkas, saya juga tidak membuka berkasnya karena tebal banget kan. Jadi di sana saya hanya melihat ada nomornya ada di sini. Oh, berarti kan sudah ada nih. Seperti itu. Apalagi ada dari BPKP. Mas dari buat tadi sudah diterangkan seperti itu, sudah diserahkan kepada penyidik. Kalaupun memang saudara minta, ya saya sampaikan ini mau minta bagaimana, silahkan jawab nanti setelah persidangan. Lanjutkan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Supaya kita bisa membaca dan mempelajarinya untuk bahan pembelaan. Saksi ya, ahli ya, Bu Fitriana. Ya. Tadi kami ketinggalan Bu, mencatat itu Ibu ahli mulai melakukan audit itu kapan ya Bu? Surat tugas kami 21 Februari 21 Februari ya. Jawab 2024. Oke. Nah, pada saat dilakukan audit ya, di 21 Februari 2024, kami pada tempus-tempusnya saja. Apakah ahli mengetahui jika para terdakwa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? sudah. Baru dilakukan audit kan? Kami melakukan audit atas permintaan Pak. Iya. Jadi melakukan audit atas permintaan. Penetapan tersangka 19 Januari 2024, permintaan audit 21 Februari 2024. Permintaan auditnya Desember 2023. Tapi kami melakukan menindaklanjuti dengan penerbitan ST-nya karena kami perlu melakukan telaah terlebih dahulu yang mulia. Itu kami terbitkan di pimpinan terbitkan di 21 Februari 2024. Tapi permintaannya sudah dari Desember 2023. Oke. Dan selesainya? Selesainya di Mei. Ya. Artinya pada saat penetapan tersangka para terdakwa ini belum ada hasil audit keuangan negara. Saya kurang. Ya kan itu kan tempus-tempusnya tadi Bu. Kan Ibu selesaikan bulan apa? Bulan Mei. Iya. Belum selesai. Belum selesai. Dan ini problem sering terjadi. Berbagai pra-peradilan mengabulkan ini, membatalkan penetapan tersangka. Atau Ibu ada pengalaman lain seperti ini atau biasa? Saya tidak tahu ya, Mas. Bisa ditanyakan ke JPU. Mungkin pertanyaan itu tidak relevan untuk ahli penghitungan kerugian keuangan. Ya gini Pak Jaksa, bukan relevan tidaknya, cuma dari penasihat hukum bisa kita cermati bahwa kapan pada saat dilakukan. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan ini sudah ada penetapan tersangka karena dilakukan bulan Februari. Iya, Permintaan bulan Desember bulan kan Desember. begitu kan. Oke. Nah, gitu. Ya silakan disimpulkan sendiri nanti Pak. Baik. Terima kasih yang mulia. Nah, apakah ahli dan tim atau BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara juga menganut dan mengedepankan asas presumption of innocence? Saya rasa itu tidak harus sampai ahli Oke. BPKP, Pak. Nah, kembali tadi makanya pertanyaan lanjutannya.
bagaimana jika kemudian hasil audit, laporan hasil audit yang ahli buat ternyata tidak ada kerugian keuangan negara, sementara pihak-pihak sudah ditetapkan tersangka dan ditahan? Saya kira juga nggak relevan. Ya, karena itu tadi duluan Ya, yang mulia. pendapatnya BPKP total loss. Ya sudah kita sikapi total loss. Tapi kita belum tentu juga total loss gitu. Bukan, ini belum sampai ke total loss. Iya, jadi jangan sampai ditanya seperti itu. Mekanisme kerja mereka. Ya, Kan sudah dijelaskan tadi. Tidak ada manfaat, belum ada manfaat buat negara. Itu yang dikatakan total loss. ya, maksudnya pertanyaan kami tadi, pihak-pihak sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Mereka baru lakukan audit. Ternyata kemudian misalnya hasil auditnya tidak ada kerugian keuangan negara. Kan mungkin saja terjadi kan? Tidak menjawab pertanyaan misalnya yang mulia. Ya. Dan sementara ini kan auditor BPKP sudah berpendapat, Pak. Artinya Iya. total loss, tapi kita belum tentu berpendapat total loss. Ya. Iya. Belum. Dari sana tadi juga begitu. Ya, begitu. Orang ahli Mas Rizal nggak mau, apa nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Hakim pun bisa ngitung sendiri. Ya. Dokumen yang ada, jaksa bisa. Nah, seperti itu. Ya, silakan lanjut, Pak. Baik. Nah, oke, berarti kita masuk pada sudah ada hasil audit di bulan Mei tadi ya, Bu? Iya. Ya. 13 Mei. Ya, kalau kita kan pelan-pelan tadi tempusnya Januari, Februari, Mei ada hasilnya, ya, ahli ya. Nah, kemudian laporan hasil audit BPKP tadi menunjukkan adanya kerugian keuangan negara, begitu kan? Betul. Ya. Apakah terhadap hasil laporan audit ahli yang ahli buat itu, ya, sudah pasti ada tindak pidana korupsi di dalamnya? Mungkin yang bisa menjelaskan dari pihak CPU-nya yang mulia. Oh, iya. Kami melakukan audit berdasarkan indikasi. Iya. Gak apa-apa, ahli kan berhak menjawab kan, dan tidak mengikat, begitu kan? Iya. Ya. Oke. Nah, terus ada kita boleh ya mengkonfirmasi BAP ahli, boleh ya, di BAP nomor 17 ini ya. Nah, tadi terkait dengan pencairan ya, kita kan ada kontrak ya, berarti ada pencairan anggaran dan ada penggunaan anggaran ya, ada kontrak antara pihak DJKA dengan PPK dan penyedia. Apakah dalam melakukan audit itu ahli juga menghitung biaya-biaya pelaksanaan pembangunan konstruksi yang sudah dilakukan penyedia tadi? Sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa penghitungan kerugian keuangan negaranya itu sudah disampaikan tadi, Pak. Kan tadi kan saudara ditanya tadi apakah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, ya kan? Kan tadi melihat konstruksi fisik yang sudah ada di lapangan, ya kan? Pertanyaan kami, apakah ahli juga menghitung biaya-biaya sudah dikeluarkan untuk pembangunan konstruksi yang sudah selesai itu? Maksudnya biaya yang dikeluarkan oleh siapa? Penyedia. Ya, anggaran itu kan kontrak, anggaran dicairkan, penyedia melakukan pembangunan. Tadi saudara melihat, kami juga ada gambar-gambarnya, ada rel, stasiun, jembatan dan sebagainya. Apakah ini saudara hitung juga? Tidak. Kenapa tidak dihitung? Iya, karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pembangunan jalur kereta api ini terjadi penyimpangan-penyimpangan, Pak, yang sudah saya sebutkan tadi di awal, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang mengakibatkan tidak bisa dimanfaatkannya jalur perkereta apian ini, maka yang biaya yang dikeluarkan oleh penyedia juga tidak kami akui. Ya, bagaimana ahli menyimpulkan adanya penyimpangan? Atas dasar apa? Penyimpangan. Ya, dan bagaimana proses pembuktiannya?
mungkin terkait pembuktian saya tidak menjawab ya. Saudara menyimpulkan penyimpangan, dasarnya apa? Penyimpangan itu maksudnya, jadi selama proses audit kita kan menemukan temuan Pak. Temuan itu menyimpang dari peraturan. Seharusnya kriterianya misalnya dilakukan pekerjaan kompleks, harusnya dilakukan dengan pra, tapi dilakukan dengan pasca. Itu penyimpangan, kami anggap sebagai penyimpangan karena ada kriteria dan kondisinya seperti apa gitu. Jadi dari bukti-bukti audit yang kita dapatkan selama proses audit. Ya itu maksud saya itu tadi, apakah itu berdasarkan dokumen, wawancara, atau dari mana? Dokumen, Hanya dilengkapi dokumen? dengan wawancara, dokumen yang dilengkapi dengan bukti keterangan-keterangan juga Pak, bukan hanya dari dokumen. Nah, kan? Kemudian apakah ahli mengetahui apa yang menjadi dasar penghentian pelaksanaan pekerjaan itu? Karena terjadinya ambalasan. Berarti jelas kan? Ketahui juga ya? Ya, Oleh kami ahli dan tim. dokumen-dokumennya mendapatkan. Ya. Nah, kita kembali pada definisi kerugian keuangan negara ya, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 22 UU nomor 1 2004 ya, ahli ya, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ya. Oke. Nah, ketentuan ini menganut asas kausalitas, sebab akibat. Kerugian negara akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ahli mengetahui ya. Oke. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal ini? Perbuatan melawan hukum yang dibuktikan bukan dari kami. Kami menyampaikan adalah penyimpangan. Ya ini akhirnya nggak sempurna kan? Apakah penyimpangan yang ahli maksud itu adalah perbuatan melawan hukum? Temuan-temuan kan. Ya, kita bahasanya temuan Pak. Ya, penyimpangan kan berarti pelanggaran atas peraturan kan itu. Apa yang saudara maksud penyimpangan? Pelanggaran atas peraturan kriteria. Jadi kita audit itu kan membandingkan dengan kondisi dengan kriteria. Kriteria itu sudah saya sebutkan juga dalam BAP, kriterianya apa yang seharusnya, namun kondisinya apa gitu Pak. Itu semuanya. Normatif gitu ya. Berarti temuan ya, bukan penyimpangan. Ya, temuan dengan penyimpangan. Temuan kan apa saja ya Pak, tapi yang menyimpang itulah yang kita sebut penyimpangan. Oke. Nah, kemudian kami mengkonfirmasi BAP ahli di nomor 15 huruf D. Ini kan secara spesifik menyebut ya. Saya bacakan sedikit ya. Pekerjaan konstruksi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak sesuai ketentuan, yaitu di huruf ini di huruf angka 2 huruf A. Nah, terdapat interaksi antara Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, PPK dan pejabat pengadaan lainnya. Nah, karena di sini menerangkan PPK, ini bisa ahli jelaskan. PPK ini apakah merujuk pada orang atau jabatan? Izin ya. Itu yang tahun berapa Pak? BAP ahli? Iya, kan ada penyimpangannya per tahun. Oh, 2017 17 ya. Karena menyebut PPK ini terdakwa ini, klien kami. 15 huruf D, angka 2 huruf A.
Iya, Ya, terdapat interaksi antara Dirjen, PPK, dan pejabat pengadaan. ya. Apakah interaksi ini temuan atau penyimpangan yang saudara maksud tadi? Iya, kan terkait dengan etika pengadaan tadi Pak yang disampaikan. Kan nggak detail juga interaksi itu apa yang terjadi. Coba dijelaskan. Jelaskan, hanya dari interaksi bertemu orang salah. Oke, Pak ya kan ini berdasarkan keterangan bahwa saudari Zamzam telah mengetahui bahwa akan dimenangkannya BSL dan 1 dari Pak Afif saat bertemu di balai. Sumbernya dari mana? Keterangan BAP atau berita acara klarifikasi? BAP. Berarti kan laporan hasil audit sang ahli buat ini bersumber dari BAP saksi-saksi, begitu? Iya, keterangan itu kan diresum kita. Iya. Sementara BAP saksi itu belum diuji di hadapan persidangan ini. Bagaimana saudara rujuk menjadi suatu laporan hasil audit? Ya kan? Karena berbeda jam-jam kemarin nggak ada ngomong itu di depan ini persis duduk di situ. Kan jadi begini, rancu. Jadi begini Pak Penasihat Hukum, ahli ini kan menghitung kerugian negara berdasarkan dokumen-dokumen, ya. Selain itu soal klarifikasi, ya, ya tidak mungkin dia menghitung kerugian negara dari persidangan, begitu. Ya, betul kan? Betul. Iya. Dan tidak bisa juga dari dokumen aja, Iya. Yang Mulia. Ini juga akan kita uji, ahli ini terang juga kita uji nantinya, ya. Kemarin BAP sudah kita uji dari pertanyaan-pertanyaan ahli. Jadi ahli ini menghitung kerugian negara berdasarkan dokumen-dokumen atas permintaan penyidik. Meminta dari penyidik mana dokumen penyidik, nah itu. Nah, setelah dipelajari, ditelah lebih lanjut, barulah dia turun Februari sampai dengan Mei kan, hasilnya dibuat surat juga kan? Laporan hasil Laporan hasil itu ya, itulah seperti itu. Lanjut Pak. Ya. Baik, ya itu aja yang mulia. Konfirmasi BAP itu juga ada di nomor 15 huruf E angka 2 dan 3 dan 15 huruf L, kurang lebih sama. Karena di situ di keterangan ahli itu menyebut PPK. Itu yang perlu kami konfirmasi tadi. Nah, itu saja ya. Kalau total loss, actual loss, net loss itu nantilah biar yang mulia yang memutus. Lanjut kita kepada ahli berikutnya Pak Siswo ya. Waduh, Pak Siswo sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Sering betul udah ya Pak ya memberikan keterangan ahli ya. Nah, sebagai ahli keuangan negara ya, hampir sama tadi pertanyaan dengan yang ahli BPKP. Kita mulai dari mendefinisikan kerugian keuangan negara dikaitkan dengan adanya akibat dari perbuatan melawan hukum. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan ini? Jadi gini, jadi ketika saya diajak oleh kawan-kawan penyidik untuk menangani kasus, ada sebuah kesepakatan antara penyidik dengan saya. Kenapa? Karena yang disebut dengan kerugian negara didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Artinya apa? Bahwa perbuatan melawan hukum itu ada di tangan penyidik. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau lihat kerugian negara itu ada 3 aspek yang harus dipahami betul oleh semua pihak. Apa itu? Yang pertama, siapa sih yang bisa menyatakan terjadinya kerugian negara? Yang kedua, siapa yang bisa menghitung untuk berwenang menghitung kerugian negara? Ketiga, siapa yang berwenang menetapkan terjadinya kerugian negara? Jadi itu berbicara total loss dan lain-lainnya, itu ada yang menetapkan nanti. Nah, kalau saudara sempat baca
di paper saya di KPK tahun 2007, di sana saya jelaskan yang menyatakan terjadinya kerugian negara itu penyidik. Tetapi penyidik itu harus didampingi oleh ahli mulai dari awal. Kenapa? Terjadinya kerugian negara itu bisa disebabkan karena dua hal. Pertama, berada di wilayah administratif, dan kedua di wilayah non administratif. Nah, pendampingan dari ahli itu selalu mengingatkan kepada penyidik jangan sampai dia terjebak pada wilayah-wilayah administratif. Oleh karena itulah yang dijelaskan sehingga betul beliaunya mempunyai pegangan kalau perbuatannya itu pasti pidana. Nah, ketika dia mengatakan ini loh perbuatannya, saya bilang saya sih nggak jadi masalah buat saya mau administrasi atau tidak. Tapi Anda harus berani menjamin. So kalau kejadiannya di wilayah administratif dibawa ke sini, ya bolehnya langsung bilang, saya nggak ada urusannya itu. Gitu. Nah, jadi tugasnya ahli itu mendampingi supaya dia jangan sampai lepas bahwa para penyidik harus betul melihat perbuatan melawan hukumnya yang bersifat non administratif. Oke. Yang kedua adalah siapa yang berwenang begitu? Itu auditor. Jadi auditor itu jangan ditanya kerugian negara, gak ngerti dia. Kapan terjadi gak ngerti dia. Kenapa? Auditor itu manusia. Auditor itu bekerjanya hanya membandingkan antara dasolen dan dasai. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi, itu saja. Kalau dia harusnya A dilaksanakan B, dia bilang langsung salah. Enak dia. Jadi jangan ditanya dia mengerti juga perbuatannya, enggak dia. Dasolen yang dasar, itulah pekerjaan auditor. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang berwenang untuk menetapkan terjadinya kerugian negara? Sekarang berdebat kan Anda, semua data di sini dengan Anda kan, tapi semuanya kan diserahkan kepada beliau. Nah, disitulah nantinya terjadi kewenangan penetapan kerugian negara. Beliau mengatakan total, Anda bisa punya bukti bahwa itu tidak total. Maka beliau akan mengatakan juga total lah, Anda punya bukti. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, yang dibangun itu mulai dari awal namanya sebuah sistem. Ingat itu. Jadi tidak bisa kita bicarakan, oh itu sudah jadi. Contoh misalnya gardu listrik, gardunya jadi dari 100 jadi 75. Benar nggak itu bisa dinyatakan itu FAO ditandatangani sah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Gardu listrik dibangun itu bukan gardu yang dibangun, bahwa dia berfungsi untuk mengalirkan listrik. Jadi kalau itu dibangun 100 tapi tidak bisa mengalirkan listrik, itu total loss. Saya malah baru tahu balang itu kalau saya main golf. Ternyata balangnya ada ya, tapi saya menyatakan itu total loss. Siap. Kenapa? Karena itu harusnya di situ adalah pusat pengembangan atlet nasional. Nah sekarang itu mangkrak kan. Maka apapun yang terjadi, bangunannya ada, tetap harus kita nyatakan sebagai total. Karena apa? Tadi saya sampaikan, uang saya habis itu tujuannya tercapai enggak? Manfaatnya bisa enggak? Nah kalau tujuannya enggak tercapai, manfaatnya enggak tercapai, barangnya ada, silakan aja. Sekarang ada stasiun-stasiun, ada rel, tapi kereta tidak bisa lewat di situ dalam sebuah sistem. Terus untuk apa semuanya itu? Kita berbicara sebuah sistem loh ya. Kita berbicara sebuah sistem, bukan parsial, bukan cerita kontrak adalah perdata, bukan. Kita melakukan kontrak sebuah sistem, kecuali kalau mulai dari awal di dirjen itu bilang Anda bangun 1, bangun 2, bangun 3, kemudian dia akan menjamin itu disambungi sendiri. Lain, ini kan enggak, anggaran itu digunakan membangun sebuah sistem perkeretaapian yang bisa memberikan manfaat kepada rakyat, kereta jalan ke sana. Ternyata nggak bisa kan? Banyak yang ambles, kemudian disalahkan, iya itu ambles, tapi kan bangunannya ada, iya itu bangunan itu apa?
ini yang harus kita pahami, bahwa kita membangun sebuah sistem yang menggunakan dana negara. Begitu saya melihatnya. Mohon izin. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, cerah mencerahkan. Terima kasih. Kemudian kerugian negara tadi kita kaitkan dengan unsur nyata dan pasti. Oke, betul. Tunggu. Nyata dan pasti. Itu artinya apa? Nyata. Itu bisa ada uangnya. Jadi tidak boleh diasumsikan. Jadi tidak boleh dikatakan seandainya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ada. Anggarannya berapa? 1 triliun. Ada nggak duitnya? Ada. Jadi tidak boleh dikatakan 1 triliun tapi uangnya 700, yang 300 adalah apabila dia berbunga, apabila dia, itu nggak boleh. Itu nyata. Pasti, itu terukur. Jadi uang itu hilang terukur. Jadi mulai dari awal dibayarkan untuk tujuan yang tidak sesuai. Itu sudah pasti. Jadi pasti dan terukur. Kemudian yang saudara tanyakan itu adalah ketentuan yang kemudian saya ketua yang menyusun. Gitu. Maka saya bisa menjelaskan. Nah, dikaitkan dengan yang ahli sampaikan tadi. Iya. Pembangunan jalan kereta api yang belum selesai Yang belum selesai. Oke. karena adanya longsor Iya. atau amblesan. Ya. Akibatnya kan tadi sama, belum bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian dihentikan proses pembangunannya, Iya. ya, oleh pengguna, kan begitu. Nah, apakah ini sudah dapat dinyatakan pasti? Pasti gitu. Sekarang kita lihat bangun jalan kereta api itu, buat bangunan itu kan pasti dijamin bahwa di situ tidak ada kendala kecuali ada gempa yang kemudian menghasilkan kondisi force majeure. Itu sama dengan yang di Hambalang. Saya mengatakan Hambalang itu tanahnya bersifat klesel dan tidak boleh dibangun di atas 2 bangunan. Dibangun untuk 3 bangunan, jelas. Berarti yang salah siapa? Adalah pengambil keputusan dan perencanaan. Nah, jadi ini juga begitu. Masa tidak dilakukan kajian secara detail sehingga jalan-jalan itu bisa longsor begitu saja? Mestinya kalau mereka bangun, ya tentu saja. Kecuali seperti yang tadi saya sampaikan, ada landslide, ada gempa yang menyebabkan kondisi force majeure. Ini tidak ada apa-apa, ada longsor sendiri-sendiri. Artinya apa? Bahwa di situ tidak ada kajian-kajian yang cukup mendasar. Oleh karena itu seperti yang tadi ditanyakan oleh saudara BPU, kalau itu kajiannya tidak dilakukan dengan benar di kementerian itu, apakah itu bisa dilaksanakan? Jawaban saya nggak bisa. Itu akibatnya. Itu akibatnya. Jadi sudah saya waktu dimulai pertanyaan itu saya bilang nggak bisa. Harusnya tidak bisa diberi anggaran, dan ternyata betul kan? Anggarannya diambil dari tempat lain. Itu menunjukkan bahwa mulai dari awal, sejak pertama kali dipikirkan, itu sudah tidak betul. Buktinya masuk DPR nggak bisa kan? Dan dibiayai melalui SPSN kan? Karena di sana pun juga pasti teliti. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan saya salah. Enggak, Oh enggak, terima kasih. tapi keterangan ahli tidak mengikat. Oh memang tidak. Karena yang mulia pun akan mengatakan bahwa saudara boleh menjelaskan apa saja, Ya. tapi saya pakai atau tidak saya pakai itu urusan saya. Betul. Saya sangat paham. Terima kasih yang mulia. Terima kasih diingatkan. Ya, siap. Itu selalu saya ingatkan. Ya. Masih tentang kenyataan dan kepastian. Ya. Anggaran negara yang dibilang merugi ini tadi ternyata tetap digunakan untuk membangun yang sebenar-benarnya, Ya. nyata ya. Gitu. Maksudnya? Lah kalau disuruh bangun rel ada relnya. Oh iya. Tapi realnya bermanfaat atau enggak? Itu yang jadi masalah. Tadi kan sudah saya sampaikan. Dari sistem. Betul ya, sistem. Saya cukup. Cukup. Ya, oke. Nah, bagaimana jika kemudian ternyata ada solusi untuk menyelesaikan longsoran dan amblesan ini, untuk Baik. membuat satu lintasan itu bermanfaat?
Oke. Padahal sudah dihitung ada rugi negara. Makanya, jadi 1 triliun untuk menyelesaikan itu menambah 500 miliar. Berarti kegiatan itu memakan waktu memakan angka 1,5 triliun. Dan di dalam anggaran itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya bahwa satu anggaran diputuskan, dialokasikan, itu akan menjadikan sesuatu. Itu sama dengan kasus Hambalang. Hambalang itu ada ahlinya yang mengatakan, itu kalau dipasang bed, maka Hambalang itu bisa terselamatkan. Terus saya bilang, berapa lama bed itu akan bisa bertahan? Ya sekitar 10 tahun, berarti 10 tahun ada proyek lagi. Nah ini seperti itu. Maka akan selalu ada proyek terus. Nah padahal di dalam tata kelola keuangan negara bukan seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita tidak melakukan prinsip kehati-hatian di dalam tata kelola keuangan sehingga itu mengganggu rakyat. Oke. Nah, kemudian dalam tadi pengelolaan anggaran ya, Pak. Kenapa? Pengelolaan penggunaan anggaran ya. Betul. Ya, silakan. Tadi ahli menerangkan ada PA dan KPA. Betul. Pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Betul. Terkait dengan adanya temuan-temuan atau istilah BPKP tadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran itu. Apakah pengguna anggaran atau PA itu dapat diminta pertanggungjawabannya juga? Nah, begini. Di dalam sistem tata kelola keuangan negara, organisasi pengelolaan keuangan negara itu tidak sama dengan organisasi struktur. Organisasi struktur itu pendekatannya adalah perintah. Jadi atasan memerintahkan bawahan dan bawahan harus nurut. Karena pendekatannya adalah perintah, subordinasi. Tapi dalam tata kelola keuangan pendekatannya adalah manajerial. Jadi artinya apa? Di situ kewenangan terbagi. Jadi kalau tadi saya contohkan presiden, menteri keuangan, menteri teknis. Nah, menteri keuangan dan menteri teknis itu diciptakan perannya untuk menjamin terjadinya mekanisme check and balance. Artinya apa? Bahwa dua kewenangan itu memiliki kewenangan yang mandiri. Nah, kewenangan yang paling atas dari presiden itu kewenangannya bersifat manajerial. Sekarang kita terapkan di dalam satuan kerja. Jadi misalnya kita menteri di bawahnya ada dirjen-dirjen. Nah, siapa sih yang disebut dengan KPA? Yang mimpi untuk mempunyai kegiatan ala menteri. Oleh karena itu kemudian dikasih uang. Maka menteri mengatakan, siapa yang mempunyai sebagian mimpi saya kasih sebagian uang saya. Itu yang disebut kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, di bawahnya KPA itu ada peran Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. KPA tadi, dia itu harus independen. Dia tidak boleh mencampuri urusan-urusan itu. Jadi dia bersifat manajerial. Yang penting begitu ada menteri mengatakan program kerja kita adalah ini, bagian Anda itu, dia memastikan bahwa itu berjalan. Tetapi bagaimana itu bisa berjalan? Maka ada KPA. KPA bertanggung jawab secara substansi kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk keuangannya. Jadi dia bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, kemudian di sebelahnya ada pejabat penandatangan SPM adalah pemegang peran Menteri Keuangan. Dia bertanggung jawab. Nah, dua-dua ini mempunyai kewenangan independen dan saling uji. Tetapi ketika ada pihak-pihak yang melakukan intervensi, misalnya KPA, jadi pimpinannya mengatakan, Pak, ini nggak bisa dibayar nih. Loh, kenapa? Ininya belum lengkap. Terus kemudian KPA-nya bilang, bayar itu. Pak, ini belum lengkap, Pak. Ini belum lengkap, Pak. Iya, masa saudara nggak percaya? Nanti juga dilengkapi. Nah, ketika itu dibayar dan terjadi fraud, maka pemegang peran KPA yang mestinya manajerial tadi, dia masuk di dalam lingkup tadi dan dia ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya fraud itu. Jadi kuncinya tidak boleh ada intervensi di dalam kewenangan.
Ya, situasinya seperti itu. KPA sebagai atasan ya, memberikan perintah dan arahan kepada PPK Ya. untuk melaksanakan lelang dan berkontrak. Oke. Padahal diketahui dan sudah disampaikan dokumen-dokumen pendukung belum layak untuk dilakukan pelelangan. Oke. Bagaimana pendapat ahli terkait Seperti tadi situasi? saya sampaikan, sepanjang ada intervensi, maka independensi di bawah itu menjadi berkurang, maka peran yang harusnya netral tadi dia akan menjadi bagian dari yang salah. Apakah kemudian PPK tadi dapat dilepaskan dari pertanggungjawabannya? Monggo nanti dipertimbangkan. Tetapi kalau menurut pendapat saya dia adalah pelaku yang mestinya dia tidak bisa melakukan kan? Dia tahu bahwa itu tidak lengkap. Betul. Kenapa dia harus melakukan? Perintah. Tadi sudah saya sampaikan di dalam tata kelola keuangan negara organisasinya tidak subordinasi. Jadi dia tidak mempan perintah. Tapi secara kepangkatan, Oh, jabatan itu tidak ada urusannya di situ karena bersifat independen dia. Jadi PPK itu independen. ya. Oke. Jadi tidak bisa dia diperintah. Begitu diperintah dia jalan, ya dia melakukan. Gitu. Ya. Nah, ini kita lihat misalnya di Bakti, Hmm. Kominfo, begitu. Karena mereka menganggap bahwa peran itu adalah peran subordinasi. Padahal sebenarnya di dalam tata kelola keuangan tidak. Makanya diciptakan mekanisme check and balance. Jadi kalau check and balance kemudian subordinasi, salah itu. Ya. Karena mungkin ya secara kepangkatan itu Pak, eselon-eselonnya pun lebih tinggi, jadi Oh iya, memang secara selalu- psikologis juga. KPA memang selalu di bawahnya, Nah. PPPK selalu di bawahnya. Tetapi bukan berarti bahwa dia bawah. Secara utuh awalnya saya mendapatkan informasi dari pimpinan saya yaitu direktur terkait ini ada kasus seperti ini, ada permintaan dari kejaksaan seperti itu. Akhirnya ada beberapa pilihan waktu itu karena saya waktu itu menjabat sebagai kepala program studi dan bangunan dan jalur berkeretaapian, maka saya ditunjuk seperti itu. Kemudian beberapa saat setelah itu dari pihak kejaksaan ada yang datang ke tempat saya untuk menjelaskan, menanyakan salah satunya apa saja sih tahapan dalam proses pembangunan seperti itu. Oh, saya jelaskan tahapannya seperti ini seperti itu. Kemudian menanyakan lagi sesuai yang ada di BAP, kalau seperti ini bagaimana dan lain sebagainya. Jadi secara detail, secara visual saya tidak menyaksikan langsung di lapangan. Berarti juga tidak ada kunjungan ke lapangan, tidak ada. Tidak ada. Dokumen-dokumen terkait Tidak ada, saya cuma diinformasikan terkait hanya titik aja, titik yang loss dari sekian sampai sekian, yang longsor titik ini seperti itu. Cuma saya diinformasikan, ditanyakan saja, kira-kira pembangunan itu tahapannya seperti apa, yang terkait dalam proses konstruksi, kemudian dalam proses apa desain, pradesain, desain itu apa saja, saya menjelaskan seperti itu. hanya itu. Berdasarkan teori-teori dan kemampuan Iya, ahli. iya, dan pengalaman saya ketika saya melakukan riset terkait saya sebagai dosen. Oke. Sebagai atau selain dosen ya, apakah ahli punya pengalaman praktik dalam pembangunan jalan kereta api? Saya pernah menjadi tim teknis terkait pembangunan gedung yang ada di sekitar PWI Madiun seperti itu. Gedung Bukan kereta api, Oh, tapi bukan kereta kan api. ada jalur kereta apinya juga di situ. depo apa itu? Stasiun. Stasiun bukan jalur melingkar yang ada di dalam kampus seperti itu. Oh. Bukan jalan kereta api umum ya. Bukan. Oke. Jadi hanya itu ya. Kemudian ahli memberikan keterangan di sini ya dalam BAP ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu kami ada beberapa pertanyaan ini ya. Nah, bagaimana pendapat ahli hubungan ya atau relevansi antara perencanaan awal pembangunan jalan kereta api itu dengan hasil akhirnya? Perencanaan awal dengan hasil akhir. Ya. Berarti
perencanaan awal itu yang dimaksud pada tahap apa ya? Ya, gambar, desain, Jadi DED. DED ya. Jadi DED itu adalah tahapan yang desain yang kedua. Jadi tahapan pertama tadi adalah pradesain. Pradesain itu tadi ada semacam analisa dampak lingkungan, kemudian pra-FS, FS, dan satunya master plan kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah survei, tahapan desain, di dalamnya ada survei, dan setelah itu ada DED seperti itu. Nah, DED itu memuat hal-hal yang sangat rinci di situ, sehingga apa yang tertuang dalam DED itu sebenarnya digunakan dalam proses pembangunan saat konstruksi. Bagaimana pendapat ahli jika kemudian perencanaan awal DED itu tidak lengkap atau belum ada data dukung terhadap hasil akhir yang akan dibangun? Ada konsekuensi terkait gagal dalam proses pembangunan seperti itu. Jadi bangunannya berpotensi bermasalah karena ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai seperti itu. Pada saat akan memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan kereta api, apakah katakanlah penyedia atau kontraktor sudah bisa memprediksi bakal ada longsoran di lintasan depan? Jadi gini, di dalam DED itu memuat hal-hal yang sangat rinci. Jadi sebelum DED di situ juga ada pengambilan survei, di situ ada hasil uji tanah seperti itu. Nah, di situ ada di pengambilan data di situ. Kemudian pada DED itu semuanya tertuang. Salah satu yang tertuang adalah dokumen hasil dokumen studi-studi, final studi-studi, baik itu studi tanahnya, terkait studi tanahnya, kemudian yang kedua terkait konstruksinya mungkin seperti apa, kemudian mungkin terkait data-data demand-nya seperti apa dan semuanya. Jadi di situ termuat semuanya di DED seperti itu. Berarti kembali ke perencanaan awal tadi ya? Betul. Nah, kemudian apa yang menjadi ukuran suatu pekerjaan konstruksi pembangunan jalan kereta api itu dinyatakan selesai? Saya tidak menjawab secara itu ya. Jadi saya akan menjawab secara teknis bahwa bangunan itu setelah dibangun juga harus memberikan nilai manfaat, sampai memberikan manfaat. Jadi kalau jalur kereta api itu berarti pandangan saya dia selesai, kemudian sudah dilakukan pengujian dan dinyatakan layak dan dia bisa beroperasi seperti itu. Kalau pandangan saya seperti itu. Seorang kontraktor dalam kontrak harus menyelesaikan 3 km rel kereta api, jalan kereta api. Kemudian hasilnya 100% dilaksanakan. Apakah ini ukuran selesai bangunan konstruksinya? Jadi tadi dikatakan bahwa ini berhubungan dengan prasarana ya. Prasarana di situ termuat ada 3 hal. Jadi terkait stasiun, fasilitas operasi, dan jalan rel seperti itu. Jadi semuanya harus bersinergi seperti itu. Nah, saya tidak tahu terkait kontraknya seperti apa. Apakah kontraknya itu satu-satu, kemudian ini adalah keseluruhan, baru ini bisa dioperasikan? Ya, saya rasa sesuai dengan kontrak awalnya seperti apa. Apakah ini harus sampai di situ termuat seperti apa? Kalau pandangan saya seperti itu. Tapi jelas bahwa jalur itu fungsinya adalah untuk pengoperasian kereta api seperti itu. Bukan. Kalau itu kan digeneralisasi, ya kan? Sama tadi, ada bangunan rel tidak bisa operasional. Nah, ini kan menyangkut orang per orang. Tanggung jawabnya yang melakukan perikatan dalam kontrak. Apakah bangunan 3 km itu sudah bisa memberikan manfaat? Bukan. Nah, kan dia sudah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kontrak. Apa yang dalam kontrak, berapa yang dicairkannya, itu yang digunakannya untuk membangun kewajibannya. Apakah tahapan terakhir sampai pengujian sudah dilaksanakan juga? Terpisah lagi Pak, yang pekerjakan ini kan banyak paket ya, 28 paket Pak. Bukan, maksud saya bukan dia lagi yang berkewajiban untuk melakukan MTT tadi Pak. Dia hanya membangun jalan rel. Untuk MTT
Bukan. Digabung apa? Dia pisah-pisah. Jadi gini, kalau dari sudut pandang saya Pak, saya tetap melihat bahwa ini sebagai rangkaian sistem seperti itu. Jadi kalau 3 ini dibangun sudah selesai tapi itu belum memberikan manfaat, pandangan saya masih belum bisa memberikan manfaat, jadi belum bisa. Baik. Belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa. Nanti kalau ada perbaikan ya kalau dari sisi teknis kalau ada perbaikan itu bisa beroperasi ya itu bisa. Tapi dari sisi keuangan mungkin beda lagi. Tapi kalau dari sisi teknis selama itu bisa beroperasi dengan untuk apapun itu bagi orang teknis itu bisa memberikan manfaat. Ya. Kalau digeneralisasi tadi kan betul 35 km tidak bisa operasi. Tapi kalau by kontrak kan dilaksanakan sesuai kewajiban. Nah, kemudian kontrak dengan penyedia tidak diperpanjang atas perintah atasan, pimpinan. Padahal pekerjaan konstruksi belum rampung 100% dan belum dapat dioperasionalkan. Bagaimana pendapat ahli dengan situasi